Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cikgu Kampung, channelnya Guru Indonesia. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Hari ini kita akan memberikan suatu tip bagaimana bisa terpanggil dengan cepat pada PPG dalam jabatan tahun 2022. Untuk diketahui adalah PPG itu ada dua, yaitu PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Khusus guru-guru yang sedang mengajar itu disebut dengan PPG dalam jabatan. Jadi PPG dalam jabatan, kita akan terpanggil bagaimana caranya. Ikuti video ini sampai selesai. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Pemutakhiran data. Ini hal yang pertama yang kita lakukan adalah pemutakhiran data, di mana yang diminta saat ini di Kemdikbud adalah melakukan update data, pemutakhiran data. Apa saja data-data yang ingin dimutakhir sebagai berikut. Ini pemutakhiran Dapodik bagi guru yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Ini sinkronisasinya sampai 30 Januari 2022. Yang data yang pertama yang perlu dilakukan pemutakhiran yaitu TMT awal mengajar. Bapak dan Ibu, sahabat Cikgu Kampung semuanya, perhatikan TMT awal mengajar ini sangat penting agar bisa terpanggil. Terutama Bapak dan Ibu jika lihat SK mengajar, SK awal sekali mengajar, meski dari honor. Ketika Bapak dan Ibu sudah PNS sekarang misalnya, awal honor itu kapan? Itu SK-nya dilihat lagi, dokumen-dokumennya, SK mengajarnya. Pastikan TMT awal mengajar sebelum tahun 2016. Karena jika TMT mengajarnya 2017, 2018, atau 2016 akhir, itu tidak akan bisa terpanggil. Jadi 31 Desember 2015 itu maksimalnya. Jadi maksimal di 2015. Di atas tahun 2016 itu tidak bisa terpanggil pada PPG tahun ini, tahun 2022 ini. Di mana Bapak dan Ibu lihat SK lagi, dokumen-dokumennya, dan lihat pastikan di Dapodiknya yang tercantum adalah TMT awal mengajar. Verbal yang kedua yaitu riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan terutama ijazah S1 atau D4-nya, ini akan terlihat linearitas dari ijazah tersebut. Ini pastikan dulu ijazah yang diupload dan di verbal ijazah tersebut. Data yang selanjutnya yaitu NIK atau nomor KTP. Ini bisa dilihat, pastikan nomornya itu sudah di verbal dan terafiliasi dengan Dukcapil. Nanti akan ada tanda checklist di verbal ptk.datakemdikbud.go.id. Itu bisa terlihat bahwa kalau sudah checklist berarti nomor NIK-nya sudah terverbal. Selanjutnya tanggal lahir. Pastikan tanggal lahir diisi dengan benar. Sama seperti tadi, tanggal lahir juga dicek di verbal ptk.kemdikbud.go.id. Ini dilakukan paling lama adalah 30 Januari 2022. Lakukan perbaikan data dan pemutakhiran data tersebut sehingga Bapak dan Ibu masuk dalam kategori untuk pemanggilan nanti pada PPG tahun ini. Selanjutnya yang dilakukan agar bisa terpanggil dalam PPG 2022 yaitu adalah mempersiapkan diri untuk pretest PPG. Karena Bapak dan Ibu akan menghadapi yang namanya pretest. Logikanya seperti ini. Guru-guru yang sedang mengajar saat ini sangat banyak, sedangkan kuota itu terbatas, sehingga akan diranking berdasarkan ranking pada saat pretest PPG. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu persiapkan diri untuk pretest PPG. Apa saja yang perlu kita siapkan dalam pretest PPG ini? Yang pertama yaitu adalah menguasai ilmu pedagogi, karena ini akan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan soal-soal pedagogi saat pretest. Ini sangat jarang dipelajari orang. Guru merasa dirinya puas dan sebagainya, tidak mempelajari ilmu pedagogi, sehingga pada pretest PPG ini sering tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pedagogi.
terutama tentang ilmu perkembangan anak, pendidikan, perkembangan siswa, kemudian kurikulum dan sebagainya. Ini berkaitan di pedagogi, teori pendidikan, perkembangan anak seperti teori Piaget, teori Vygotsky dan sebagainya itu dipelajari agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat pretest PPG. Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan tentang profesional. Apa ini soal-soal profesional pada pretest PPG? Yaitu soal-soal yang berkaitan dengan mata pelajaran atau bidang yang digeluti oleh guru tersebut. Misalnya gini, guru tersebut mengajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan PJOK, maka akan pertanyaan profesional ini berkaitan dengan bidangnya tersebut. Tentang kebugaran tubuh, tentang anatomi, tentang fisiologi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kuasai pertanyaan profesional. Jika Anda di mata pelajaran apa akan menghadapi pretest ini, bidang kita itu yang kita kuasai, kita pelajari agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan profesional. Jadi pedagogi tadi tentang ilmu mendidik, profesional tentang bidang-bidang sesuai mata pelajaran kita, bidang ajar kita. Selanjutnya, penalaran. Ini soal-soal tentang penalaran akan ada keluar juga. Ini persiapkan diri kita, pedagogi, profesional, dan penalaran. Pastikan kita bisa menjawabnya pertanyaan ini dengan sebaik mungkin. Dan setelah kita mempersiapkan, kita akan menghadapi ujiannya dan semoga dapat mendapat ranking yang memenuhi kuota. Jika kuotanya 100, kita dapat masuk ke dalam ranking 100 besar tersebut begitu. Di sini jika sahabat Cikgu Kampung semua ingin untuk contoh-contoh soal pedagogik profesional penalaran, apakah kita bahas di video selanjutnya? Silakan komen di bawah ini. Silakan tinggalkan komentar. Jika banyak yang menginginkan untuk pembahasan soal-soal tentang pretest PPG, akan kita bahas di video berikutnya. Jadi silakan tinggalkan komen. Dan selain itu, apabila ada pertanyaan, silakan juga tinggalkan komentar Anda di sini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Selamat berjuang. Yakinlah tidak ada usaha yang sia-sia. Semua pasti akan berhasil dan semoga sahabat Cikgu Kampung semua mendapat serdik dan mendapat tunjangan sertifikasi. Amin ya robbal alamin.